Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang akan datang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun duriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahtillahu linurihi mayyasya wa yadribullahu amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita, dan pelita itu ada di dalam kaca. Dan kaca itu seakan-akan bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari sebuah pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan juga tidak di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi sekalipun tidak tersentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis, dan Allah memberikan cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Inilah Bapak Ibu sekalian, ayat ini menggambarkan betapa indahnya cahaya Allah itu. Dan sesungguhnya perumpamaan cahaya Allah yang menyinari langit dan bumi itu bersifat material dan imaterial. Yang bersifat material seperti yang kita lihat dengan mata kepala kita, tetapi yang imaterial itu sebagai cahaya kebenaran, cahaya keimanan, pengetahuan-pengetahuan yang hanya bisa kita rasakan di dalam hati kita. Dan saking agungnya cahaya Allah itu, sampai-sampai Allah menggambarkan cahaya itu seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu ada di dalam kaca, dan kaca itu bercahaya seperti mutiara. Sungguh indah sekali. Dan coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika lubang itu tidak tembus, berarti tidak ada sedikit pun angin yang masuk sehingga bisa mematikan cahaya itu. Dan dalam kenyataan hidup ini, cahaya itu adalah sesuatu yang dapat kita tangkap dengan mata, dan kemudian di saat yang sama kita bisa menangkap objek lain dari cahaya yang dipancarkan dari cahaya itu. Maka kemudian inilah gambaran orang yang mendapatkan cahaya Allah. Jadi selain dia bersinar, dia menyinari lingkungannya. Selain dia bercahaya, dia juga memberikan cahaya kepada lingkungannya. Sehingga orang yang mendapatkan cahaya Allah itu dapat memberikan energi positif kepada lingkungannya. Maka mudah-mudahan Ramadan tahun ini mampu mengantarkan kita
kita kepada orang-orang yang mendapatkan cahaya Allah. Bagaimana caranya? Kita harus memfokuskan diri kita dengan seluruh jasmani dan rohani, kesempurnaan yang diberikan kepada kita itu semata-mata untuk berbakti dan mengabdi kepada Allah. Sehingga tujuan Allah menciptakan kita semua sebagai manusia itu tidak sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena ketika kita menyadari bahwa tujuan kita diciptakan itu semata-mata hanya mengabdi kepada Allah, maka kita akan mengimani Al-Quran. Kalau kita mengimani Al-Quran, kita akan menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam hidup kita. Dan ketika kita menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita, maka kita akan meyakini adanya hari kiamat. Kalau kita meyakini hari kiamat, maka kita akan menyadari sepenuhnya bahwa di akhirat nanti ada yaumil hisab. Ketika kita menyadari ada yaumil hisab, maka insya Allah kita akan takut kalau kemudian kita melanggar larangan-larangan Allah, dan kita insya Allah akan melaksanakan perintah-perintah Allah dengan istiqomah, sehingga kita akan menjadi orang yang beriman dan kemudian kita mampu menjadi rahmatan lil alamin yang sempurna. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Selamat menjalankan puasa Ramadan 1446 Hijriah dengan sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.